perkenalkan dengan Miss Grace Angelina. Tahun ini Miss Grace dipercayakan untuk menjadi guru mata pelajaran akuntansi di kelas 11 dan 12 IPS. Adapun beberapa peraturan yang menjadi kontrak belajar yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik untuk mata pelajaran akuntansi. Yang pertama, seluruh peserta didik wajib hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi selama home learning program dengan tepat waktu. Yang kedua, proses pembelajaran akuntansi dilakukan secara daring dan terbagi menjadi dua bentuk aktivitas belajar, yaitu melalui Edmodo dan Zoom Meeting. Ketiga, saat kegiatan pembelajaran melalui Edmodo, seluruh peserta didik diwajibkan menyukai atau memberi tanda like pada setiap postingan pembelajaran yang tersedia di grup mata pelajaran akuntansi maupun postingan tugas akuntansi di grup kelas masing-masing. Keempat, saat kegiatan pembelajaran melalui Zoom Meeting, seluruh peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah lengkap sesuai dengan jadwal seragam sekolah yang sudah ditetapkan dan wajib mengaktifkan kamera PC atau handphone. Kelima, seluruh peserta didik wajib mempunyai satu buah textbook, satu buah buku besar untuk catatan dan tugas, dan satu buah kalkulator. Keenam, seluruh peserta didik wajib mengerjakan dan mengumpulkan segala bentuk penilaian harian dengan tepat waktu. Peserta didik akan memperoleh penambahan 5 poin jika mengumpulkan tugas akuntansi dengan tepat waktu dan semua jawaban dinilai benar. Sebaliknya, jika peserta didik terlambat 15 menit dalam mengumpulkan tugas akuntansi, maka akan diberikan pengurangan 5 poin dan berlaku kelipatan. Terakhir, seluruh peserta didik wajib bersikap dan bertutur kata dengan sopan saat berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan guru maupun teman. Nah, itu semua adalah kontrak belajar yang harus kita sepakati. Nah, melalui kontrak belajar ini, kiranya seluruh peserta didik dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jika ada kendala atau hal darurat mengenai proses pembelajaran akuntansi secara daring, segera hubungi wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu Miss Grace. Terima kasih dan sampai jumpa di Home Learning Program. Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Neraca saldo yang sudah kita pelajari sebelumnya akan disajikan ke dalam kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja disebut juga sebagai neraca lajur. Nah, kertas kerja ini nih berfungsi sebagai konsep untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya, perusahaan boleh saja kok tidak menyusun yang namanya kertas kerja apabila perusahaan sudah mampu menyusun laporan keuangan. Seperti halnya pada perusahaan-perusahaan kecil yang transaksinya masih sangat sederhana mungkin ya. Nah, sementara pada perusahaan-perusahaan besar pastinya sangat sulit menyusun laporan keuangan jika tanpa terlebih dahulu menyusun kertas kerja. Perkembangan teknologi yang semakin maju pun tidak akan mengurangi nilai penting dari kertas kerja. Kertas kerja dapat disusun dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Banyak software program komputer akuntansi yang mampu menyusun laporan keuangan secara otomatis. Namun, pemahaman tentang akuntansi secara manual tetap sangat dibutuhkan. Pengetahuan akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana sih pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Format kertas kerja bermacam-macam, mulai dari 6 kolom sampai dengan 16 kolom. Waduh, banyak sekali ya. Dalam pembahasan kita akan menggunakan kertas kerja 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo sesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Adapun langkah-langkah penyusunan kertas kerja, yang pertama, kalian harus siapkan yang namanya format kertas kerja. Kemudian yang kedua, pindahkan data neraca saldo ke dalam format kertas kerja kolom neraca saldo. Kemudian yang ketiga, buat ayat jurnal penyesuaian dan kemudian pindahkan ke dalam format kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat, isi kolom neraca saldo sesuaikan. Nah, untuk pengisi kolom neraca saldo sesuaikan, kalian menggunakan data neraca saldo dengan data ayat jurnal penyesuaian.
Kemudian yang kelima, isi kolom laba rugi dan neraca berdasarkan data di dalam kolom neraca saldo sesuaikan. Dan yang terakhir, tentukanlah laba rugi bersih perusahaan. Perhatikan contoh kertas kerja dari Salon Javira per 31 Desember 2014. Di sini tersedia kolom nomor akun, kemudian kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, dan kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk kolom neraca saldo, total saldonya adalah Rp23.405.000. Debit dan kreditnya Rp23.405.000. Nah, untuk total saldo dari penyesuaian sebesar Rp2.190.000, debit dan kreditnya sama juga Rp2.190.000. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan atau mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian, selanjutnya kalian akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Di mana di sini total saldo dari neraca saldo disesuaikan, debitnya sebesar Rp24.745.000 dan kemudian kreditnya Rp24.745.000. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan sampai di neraca saldo disesuaikan, berarti langkah selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan yang namanya kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini nanti akan kita hitung berapa sih saldo di debit dan di kreditnya. Di sini nanti kalian akan menemui ketidakseimbangan antara kolom debit dan kredit. Nah, kemudian di neraca juga akan seperti laba rugi juga, bentuk dari total saldonya yaitu tidak seimbang. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya.
di buku textbook kita yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, kalian boleh underline setiap teori yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini, dan kalian boleh ulang kembali untuk memahaminya. Nah, sampai jumpa di minggu depan.